Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili dengan NIM D1A021053 dengan Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya, Hukum Tata Negara Aditya Nini Rizka Apriliana SHM. Jadi, contoh kasus yang saya ambil adalah problematika pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung atau kajian terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 65 P atau HUM di 2018. Upaya dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam bentuk peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung akhirnya terwujud ketika tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian disusun oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Salah satu lembaga peradilan yang dapat dijadikan tempat pengaduan dalam masalah hukum adalah Mahkamah Agung atau MA, sebagaimana termuat di dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di samping Mahkamah Konstitusi atau MK. Peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau prosedur pengujian uji material ke Mahkamah Agung. Itu yang saya ambil yang pertama. Jadi, uji material terdapat peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, merupakan salah satu hak uji material yang telah dilakukan MA. Tetapi pada tanggal 4 April tahun 2018 Muhammad Hafizi mengajukan permohonan uji material ke MK karena alasan pengujiannya adalah karena dia keberatan seharusnya merupakan sebagian referensi masyarakat daerah untuk mewakili daerahnya berpotensi dirugikan dengan adanya norma pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Atas dasar itu, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dikarenakan frasa atau pekerjaan lain yang termuat di dalam pasal tersebut dalam pemaknaannya dirasa tertulis kurang jelas. Mahkamah Agung ternyata tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu memutuskan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi KPU terkait putusan manakah yang harus diikuti oleh KPU. KPU tersebut sebagai lembaga yang diselenggarakan oleh pemilihan umum. Jadi yang kedua, apa substansi norma yang bertentangan? Jadi substansi norma yang bertentangan dengan pengujian peraturan perundang-undangan. Di sini pertimbangan Hakim MA yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 60A PKPU nomor 26 tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan pasal 5 huruf D dan pasal 6 ayat 1 huruf I Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 11. Dikarenakan pasal 60A PKPU nomor 26 tahun 2018 tersebut diberlakukan surat adakah kurang tepat. Ada kekeliruan dari Hakim MA dalam menafsirkan bahwa peraturan itu berlaku surut sebab pernyataan tentang calon anggota DPD pemilu tahun 2019 terkena dampak dari putusan pelanggaran pengurusan partai mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD terutama dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 atau soal yang ketiga adalah mana yang harus didahulukan. Mengapa demikian? Jelaskan dengan dasar hukum tersebut. Jadi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara yang baru yang sederajat dengan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung atau MA. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002 dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat setidaknya 9 buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung terdapat pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi terdapat pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sudah jelas karena di situ kita dapat membedakan dengan tegas antara kewenangan organ negara berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah undang-undang.